warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim Soleha Singapura dan Soleha Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Sedianya kajian kita biasanya di Senin pekan kedua, qadarullah wa ma syafa'al. Kita pada bulan ini kita berjumpa di pekan ketiga ini. Insya Allah kita melanjutkan pekan depan, pekan keempat, untuk pengajian Soleha Singapura dan pengajian Soleha Jakarta, masih melanjutkan tentang fikih ibadah berkaitan dengan sholat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas doa-doa sholat sebagian. Setelah pertama kali kita membahas gerakan-gerakan sholat. Kemudian doa-doa sholat kemarin sudah kita uraikan. Dari mulai kita takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, kemudian membaca Al-Fatihah, lalu surat, kemudian doa ruku. Kalau tidak salah kita sudah membahas sampai dengan doa ruku dan doa sujud. Afwan, kalau salah tolong dikoreksi, nanti kita akan lanjutkan berikutnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, ibu jamaah pengajian Soleha Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah. Karena betapa pentingnya kita bisa memahami bacaan-bacaan sholat, maka seyogianya setelah kita mempelajarinya, kita mulai menghafalnya. Sehingga kita bisa hafal dan kita kemudian meyakininya sepenuh hati dengan makna-makna yang benar, dan yang lebih utama lagi adalah mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena betapa pentingnya sholat itu bagi kita. Andai kita hanya sholat tanpa pernah memaknai apa yang kita baca, tentu hati kita menjadi kosong. Sedangkan kita sholat sedang berdiskusi dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu insya Allah pagi ini kita melanjutkan doa-doa atau bacaan-bacaan di dalam sholat. Baik, Afwan Ibu, mohon di catatan Ibu kira-kira sudah sampai mana doa yang sudah kita pelajari? Halo, Ibu dan sampai bacaan ruku Ustadz ya. Bacaan ruku ya. Baik. Ya. Bacaan ruku yang kemudian bacaan ruku itu sama dengan bacaan sujud, di mana kita baru sampai kepada ruku. Ruku itu awalnya Rasul membaca Subhana Rabbiyal Azim. Terkadang Rasulullah SAW di dalam ruku juga membaca doa-doa yang lain. Tapi sudah kita uraikan, sejak Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, yakni surat 110, surat An-Nasr, di mana itu adalah surat terakhir yang turun setelah penaklukan kota Mekah, 3 ayat sekaligus. Allah perintahkan kepada kita di ayat yang ketiganya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan menyucikan nama Rabbmu dan memuji nama Rabbmu dan mohon ampunlah. Maka sejak turun ayat ini, Rasulullah SAW merubah doa ruku dan sujudnya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sudah kita uraikan ini di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 437, nomor hadis 438.
juga sudah kita uraikan di kitab Bulughul Maram nomor hadis 315. Dan ini sudah kita uraikan. Berarti doa ruku dengan doa sujud sama. Kemudian Afwan ya, Ustadz, baru sampai Sahih Istiftah. Muslim baru 349 sampai yang istiftah. wajib baca Al-Fatihah. Sampai Baik. wajib baca Al-Fatihah. Baik. Kalau begitu doa ruku sujud belum ya Bu ya? Sekarang bacaan ruku. Ruku dan sujud. Jazakillahi khairan atas koreksinya. Baik, mari sekarang kita akan kaji bacaan ruku dan sujud. Sekali lagi, dahulu Rasulullah SAW di dalam ruku dan sujudnya berbeda membaca doa. Dalam ruku beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Di dalam sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Terkadang juga membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikatu Waruh. Maka doa-doa tersebut betul pernah Rasulullah membaca. Tapi sejak turun ayat surat An-Nasr, surat 110, Rasul lebih banyak membaca doa atas perintah Allah, merubah doanya. Berarti doa-doa yang lain bolehkah dibaca? Boleh. Tetapi mana yang lebih utama? Yang Rasul ajarkan kepada kita setelah turunnya surat An-Nasr. Mari kita buka Bulughul Maram 315. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujud biasa membaca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memujimu ya Allah, ampunilah kami, ampunilah aku. Ada 3 di situ. Pertama, menyucikan Allah. Kedua, memuji Allah. Ketiga, mohon ampun. Ummul Mukminin Aisyah mengabarkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fir ruku' was sujud. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam ruku' dan di dalam sujudnya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau wahai Allah, wahai Rabb kami, dengan memuji namamu, ya Allah, hamba mohon ampun. Menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, lalu mohon ampun. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ini di dalam ruku dan sujudnya? Karena Allah perintah beliau untuk membaca doa ini. Ibu buka Sahih Muslim, nomor hadis 437. Sekaligus nomor hadis 438. 437. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sering membaca dalam ruku dan sujudnya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau wahai Allah Tuhan kami, dan maha terpuji Engkau wahai Allah, ampunilah aku. Beliau membaca doa itu karena mengamalkan perintah dalam Al-Quran. Surat An-Nas ayat 3. Inilah dia. Ibu satu hadis lagi, nanti saya jelaskan. 438 dari Aisyah radhiyallahu an katanya, semenjak turun ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath, maka kulihat beliau sering berdoa atau membaca dalam ruku dan sujudnya, Subhanaka Rabbi wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, lagi maha terpuji wahai Allah, ampunilah aku. Ibu, sekarang kita lihat dulu tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang paling terakhir turun. Dan ini diturunkan di Madinah. Ada pula yang mengatakan turunnya di Mekah setelah Fatu Mekah. Tapi ini masuk dari kategori Madaniyah. Yaitu turun setelah Rasulullah hijrah. Maka jika ibu melihat surat An-Nasr ini bukan kategori Makkiyah, tapi Madaniyah. Kapan diturunkan ayat ini? Sekaligus turun 3 ayat. Dan ini surat yang paling terakhir turun. Sekaligus. Kalau
Ayat yang paling terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Tapi ini surat yang paling terakhir turun. Maka sejak surat ini turun, Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Berarti sejak ini turun kira-kira sampai berikutnya beliau wafat di tahun ke-10 Hijriah, maka beliau selalu membaca doa ini. Berarti beliau merubah doanya. Apakah doa yang lama masih boleh dibaca? Boleh. Tapi mana yang lebih utama? Yang ini. Karena Rasul selalu membaca ini. Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukthiru ayyakula fi ruku' was sujud, memperbanyak doa di dalam ruku dan sujudnya, memperbanyak. Jadi bukan cuma sekali, bacalah 3 kali, bacalah 5 kali, semampu Anda. Berbeda kalau sholatnya berjamaah, ikuti imam. Mungkin kita baru 1 kali, imam sudah takbir, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku, ya sudah, stop 1 kali. Tapi kalau kita sholat sendiri, seperti sholat malam, atau ibu-ibu yang sholat yang memang tidak diwajibkan ke masjid, maka sholatnya sendiri, atau menjadi imam di rumah untuk anak-anak dan keluarganya, bacalah, perbanyak, memperbanyak, bukan cuma 1 kali. Di dalam ruku dan sujudnya adalah subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau wahai Allah, Rabbana wahai Rabb kami, wa bihamdika dan dengan memuji namamu ya Allah, Allahumma ghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Beliau membaca ini, kata Ummul Mukminin, yata'awwalul Quran, karena mengamalkan Al-Quran, perintah Allah, surat An-Nasr ayat 100, surat 110 ayat 1 sampai ayat 3 di ayat ketiganya. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan menyucikan nama Rabbmu, bihamdi rabbika, dan dengan memuji nama Rabbmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah. Maka di situ ada perintah menyucikan Allah, memuji nama Allah, dan mohon ampun kepada Allah. Maka tadi di hadis berikutnya yang nomor 438 pun sama riwayatnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ummul Mukminin Aisyah berkata bahwasanya ma ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mundzu nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah turun kepadanya surat idza jaa nasrullahi wal fath, maka Rasulullah aktsaru du'a fi ruku' was sujud, memperbanyak doa di dalam ruku dan sujudnya. Subhanaka, maha suci engkau. Tadi Rabbana, sekarang boleh dengan Robbi. Robbi, Robku, Rabbana, Rob kami. Sama saja maknanya. Wa bihamdika, dan dengan memuji namamu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Sekarang kita lihat, kapan surat An-Nasr itu diturunkan? Coba ibu buka di Sahih Muslim, hadis paling terakhir, nomor 2521, terkait dengan surat An-Nasr, surat 110. 2500 berapa? Afwan Ustaz? 21. Hadis paling terakhir Ibu, di paling belakang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah radhiyallahu an, katanya, Ibnu Abbas bertanya kepadanya, tahukah kamu sebuah surat dalam Al-Quran yang diturunkan seutuhnya, 1 surat dan terakhir sekali? Jawab Ubaid, tahu, yaitu surat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, surat An-Nasr, kata Ibnu Abbas. Engkau betul. Jadi inilah surat yang paling terakhir diturunkan, sekaligus 3 ayat. Turun setelah penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan.
sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka manusia memasuki agama Allah, yaitu masuk agama Islam dengan berbondong-bondong dan meraih kemenangan. Maka karena telah mendapat kemenangan dari Allah, umat Islam berbondong-bondong untuk masuk Islam. Pada saat itu mereka kafir, di Mekah sebagian besar masih kafir, bahkan 95% kafir. Maka saat itu Rasulullah SAW mendapat wahyu ini. Jadi telah mendapat kemenangan, orang-orang kafir telah berbondong-bondong masuk Islam, maka disuruh menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, dan mohon ampun kepada Allah. Maka sejak turun ayat ini, Rasul merubah doa ruku dan sujudnya. Bisa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bisa subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika Allahumma firli. Maknanya sama. Silahkan kita bisa mendoa doa itu. Adapun sebelumnya Rasulullah di dalam ruku dan sujud bacaannya berbeda. Salah satu contoh di hadis nomor 439. Di situ Ibnu Juraij berkata kepada Atha. Atha adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ketika bertanya, apakah doa yang dibaca oleh Rasul di dalam ruku? Apa yang dibaca oleh ruku? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji namamu tidak ada ilah kecuali Engkau. Lalu bagaimana dibacanya di dalam sujud? Sama di dalam sujud juga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Intinya membaca dengan menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, dan menjadikan Allah itu adalah ilah satu-satunya yang tidak ada ilah kecuali hanya Engkau. Maka banyak doa-doa yang Rasulullah biasa baca di dalam ruku dan sujud. Bisa juga Rasulullah SAW membaca di dalam ruku dan sujudnya di hadis berikutnya yang nomor 440 yang agak panjang. Allahumma a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika, dan seterusnya sampai selesai. Atau di hadis yang paling terakhir tentang bab doa dalam ruku dan sujud, atau doa dalam sujud di hadis 441 Sahih Muslim. Subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Rasul memperbanyak doa ini. Boleh nggak saya masih tetap membaca doa itu, Ustaz? Boleh. Tapi ingat, Rasul sejak turun surat An-Nasr di tahun ke-8 Hijriah akhir, maka selalu membaca ini di dalam ruku dan sujud. Dan memperbanyak karena mengamalkan perintah Allah. Yaitu surat An-Nasr ayat yang ketiga. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Demikian, Ibu Jamaah Salehah Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah, semoga kita paham bahwa di dalam ruku dan sujud doanya sama. Dan ini sering diulang-ulang di dalam ruku dan sujud doanya. Diperbanyak, mau 3 kali, mau 5 kali, silakan. Yang penting kita membaca dengan memaknai. Ingat, menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, dan sedang mohon ampun kepada Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Doa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Maka apa yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sami Allahu liman hamidah? Silakan dibaca Bulughul Maram nomor hadis 317. Baik Ustaz, sebentar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati, dan seterusnya, yang artinya, ya Allah, Rabb kami hanya milik-Mu segala pujian sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Engkau berhak untuk disanjung dan diagungkan. Paling pantas diucapkan oleh seorang hamba kami. Oleh seorang hamba. Kami semua adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi pemberian-Mu, dan tidak ada yang dapat memberi apabila Engkau menghalangi. Serta tidaklah bermanfaat kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh dari Engkau. Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, doa i'tidal Rasul cukup panjang. Adapun yang paling pendek bisa dilihat di hadis nomor sebelumnya, 716 di bagian awal.
apabila beliau bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Paling ringan. Rabbana lakal hamdu. Boleh. Rabbana walakal hamdu. Silakan. Itu paling pendek. Tetapi di hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, dan yang mengucapkan ini adalah imam. Apabila kita makmum, kita tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Langsung kita mengangkat kepala. Karena makna Sami Allahu liman hamidah adalah Allah maha mendengar kepada hambanya yang memuji namanya. Sami'a, maha mendengar. Allahu, Allah. Liman, siapa saja bagi orang-orang. Hamidah, yang memuji namanya. Maka kita tidak mengucapkan itu. Ini imam yang mengucapkan. Makmum di belakang mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini paling ringan. Tapi di nomor hadis 317 ini disebutkan agak panjang. Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Dilafaz ini dengan mil'as samawati wal ard. Hanifah muslima wa maka Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada tambahan. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Belum selesai, ditambah lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ustaz, panjang sekali. Kalau lagi sholat sendiri, di sholat malam bacalah ini. Kalau lagi sholatnya berjamaah, jangan baca ini. Imamnya sudah sujud barangkali. Bahkan sudah bangkit dari sujud mungkin. Karena terlalu panjang. Maka kalau sendiri, silakan. Rabbana walakal hamdu. Silakan. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sampai situ pun boleh, tidak mengapa. Tapi kalau mau panjang, tadi. Dan ini di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan di hadis nomor 430 secara lengkap. Coba Ibu bisa baca bahasa Arabnya. Di sana bacanya bagaimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Tapi di sini wamil al-ardi, jadi ganti sama ul ya. Di kitab Bulughul Maram al-ardi. Ya. Coba Ibu perhatikan Sahih Muslim. Yang Sahih Muslim. Yang Sahih Muslim nomor 430. Maka saya katakan tadi, di kitab Bulughul Maram dengan kalimatnya fathah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi di Sahih Muslim, coba perhatikan. Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, lalu beliau membaca, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Betul begitu Ibu? Betul Ustaz. Baik, mungkin ada pertanyaan. Ustaz, apa bedanya? Kok mil'as samawati dengan mil'us samawati? Apa maknanya? Rabbana, wahai Allah Rabb kami. Wa bihamdika. Rabbana lakal hamdu. Wa bagimu segala pujian. Mil as-samawat. Sepenuh pujian, sepenuh langit. Mil us-samawati. Pujian sepenuh-penuh yang ada di langit. Wa mil'ul ardi. Dan sepenuh-penuhnya yang ada di bumi. Jadi kalau huruf fathah, itu penekanannya sedang. Tapi kalau dengan doma, penekanannya lebih berat. Saya buatkan contoh. Ketika seseorang memuji orang, ini tidak boleh memuji, tapi sekedar contoh. Ibu baik sekali. Ibu baik sekali. Maka itu kalimatnya dengan fathah. Tapi kalau ibu sungguh-sungguh baik sekali ibu itu. Penekanannya lebih dalam lagi. Maka itu dengan doma. Kalau mil as-samawati, pujian Allah sepenuh langit.
wal ardi, dan pujian sepenuh bumi. Tapi kalau mil'us samawati wa mil'ul ardi, pujian sepenuh-penuh langit dan sepenuh-penuhnya bumi. Penekanannya lebih dalam lagi. Mana-mana yang lebih bagus? Yang mil'as samawati atau mil'us samawati? Mil'us samawati. Dengan doma. Dengan doma pujiannya lebih dalam. Karena pujian Allah itu subhanallah. Apabila ada orang memuji nama Allah, menyucikan nama Allah, itu kalau ditimbang, pahalanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Coba ibu buka di Sahih Muslim. Nomor hadis 173. Apa? Sepertinya bukan 173, hadis pertama nomor tentang tohur 174 ya Bu ya? Ya betul Ustaz. 174, coba lihat itu. Keutamaan dan wajib wudhu. Ya, itu temanya. Tetapi sebelumnya nanti ya, hadisnya di bagian awal saja. Coba Ibu baca. 174, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Membaca Alhamdulillah pahalanya sepenuh timbangan. Membaca Subhanallah walhamdulillah pahalanya sepenuh ruangan antara langit dan bumi. Salat itu cahaya. Sedekah itu adalah bukti. Sabar itu adalah sinar. Quran akan menjadi hujan, alasan. Alasan bagimu atau alasan yang ditujukan kepadamu. Setiap orang pagi-pagi menjual dirinya. Ada yang menyelamatkannya dan ada pula yang membinasakannya. Subhanallah. Memang di sini temanya adalah kesucian tentang wudhu sebagian dari iman. Tapi hadis ini mencakup keseluruhan. At-tuhur syatrul iman. Kesucian atau kebersihan adalah sebagian daripada iman. Wa subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan tasbih itu akan memenuhi timbangan. Pahala yang sangat berat dalam timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Sedangkan ucapan tasbih dan tahmid maka akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Maka kalau kita memuji, pujilah sepenuh-penuhnya langit dan bumi. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Maha suci Engkau ya Allah, pujian sepenuh-penuhnya langit dan sepenuh-penuhnya bumi. Maka inilah salah satu yang saya paling suka, disukai oleh Allah. Zikir yang paling dicintai Allah diantaranya apa? Tasbih dan tahmid. Menyucikan Allah, subhanallah, dan tahmid, memuji nama Allah, alhamdulillah. Maka di dalam sholat, betapa banyak pujian-pujian itu. Ruku sujud apa tadi? Subhanaka Allahumma, Rabbana wa bihamdika Allahumma firi. Diawali dengan menyucikan dan memuji. Sebelumnya apa tadi? Subhanaka rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Hanya itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Selalu ada memuji dan menyanjung dalam bacaan-bacaan sholat. Memuji, menyanjung, sering sekali diulang karena Allah itu suka dipuji, Allah itu suka disanjung. Pantas Allah yang menciptakan kita. Maka apabila kita memuji dengan menyanjung nama Allah dengan tasbih dan tahmid, itu adalah pujian yang paling dicintai Allah. Yang seorang hamba mengucapkan itu dengan ikhlas, maka pahalanya, timbangannya berat sepenuh langit dan bumi. Coba ibu lihat di kitab Bulughul Maram, nomor hadis paling terakhir, 1614. Bulughul Maram, nomor hadis paling terakhir, 1614. 614. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang dicintai Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdih
Subhanallahil azim. Maha suci Allah, dan dengan memujinya Maha suci Allah yang Maha Agung. Jadi ini kalau diucapkan oleh lisan ringan sekali. Nggak ada berat-beratnya, ringan. Tapi di sisi Allah sangat dicintai. Dan timbangan pahala amalnya itu sangat berat. Kalimatan habibatan ilar rahman. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Sakilatan fil mizan. Khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. Mulut mengucapkan itu sangat ringan, dan kalau ditimbang dalam timbangan itu sangat berat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka ucapan-ucapan zikir dan doa di dalam sholat, tasbih, tahmid diulang-ulang. Kembali ke hadis tadi, di hadis Muslim nomor hadis 430. Cukup sampai mana? Kalau tadi di Bulughul Maram nomor 316, Rabbana walakal hamdu, boleh sampai situ. Muslim nomor hadis 430, Rabbana bisa dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sampai situ, cukup, boleh. Atau yang lainnya lagi di nomor 431. Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahumma tahhirni bisilji wal barad wa ma'il baradi. Allahumma tahhirni minadz-dzunubi wal khotoyaya, dan seterusnya. Silakan. Atau yang paling lebih panjang lagi, tadi di Bulughul Maram 317. Itu asalnya di Muslim nomor hadis 432. Itu yang bacaannya panjang tadi. Bukan cuma sampai mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, tapi ada terusannya. Ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Bahkan ibu biasa, saya yakin yang biasa zikir setelah salat, pasti setelah kalimat tahlil di awal daripada zikir meneruskan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ternyata ini pun dibaca oleh Rasul di waktu i'tidal. Betul Ibu? 417 paling akhir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Bulughul Maram 317 afwan. Yang bagian akhirnya. Sahih Muslim nomor hadis 432, bagian akhirnya sama. Artinya apa? Terkadang Rasul membaca di sini, terkadang membaca di situ. Tidak ada masalah. Sepanjang ada dalilnya, tidak mengapa. Sepanjang ada dalilnya, sekali lagi, tidak mengapa. Dan kita boleh membaca doa ketika i'tidal dengan bermacam-macam doa yang memang dicontohkan oleh Rasul. Sepanjang ada contohnya, ambil. Sepanjang ada contohnya, ambil. Demikian pula ada sanjungan kepada Allah. Selain doa tadi, yang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya, atau Rabbana lakal hamd, ada yang agak ringan di Sahih Bukhari nomor hadis 440. Ada Ibu Sahih Bukhari 440? Ada Ustaz, sebentar. Silakan dibaca. Ustaz. 440. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zurair radhiyallahu, yang ini Ustaz ya? Betul. Katanya, pada suatu hari kami sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau menjawab, Sami Allahu liman hamidah. Seorang lelaki yang sholat di belakang beliau lalu membaca, Rabbana walakal hamdu hamdan kasyiran thayyiban mubarakah fih. Wahai Tuhan kami, untukmulah segala puji-pujian, pujian yang banyak, baik lagi penuh berkat di dalamnya. Setelah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang membaca bacaan itu tadi? Jawab orang itu, aku.
Sabda Nabi SAW, aku melihat lebih dari 30 malaikat berlumba-lumba supaya lebih dahulu menuliskan bacaanmu. Subhanallah. Subhanallah. Silakan kita bisa baca doa ini. Intinya di sana menyucikan Allah, memuji nama Allah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sama seperti doa istiftah ketika ada seorang sahabat yang terlambat, mirip-mirip bacaannya. Artinya apa? Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Boleh kita membaca doa mana saja yang kita inginkan sepanjang itu ada dalilnya. Dan memang ada contohnya dari Rasul. Atau seorang sahabat yang mengucapkan, ternyata Rasulullah menyetujui. Bahkan dikatakan, aku melihat 30 malaikat lebih berebut mengangkat pujian ini ke hadapan Allah. Karena Allah sangat-sangat suka dipuji. Nggak ada yang lebih suka dipuji selain dari Allah. Maka Allah itu memuji dirinya. Dan perintah hambanya untuk memuji nama Allah. Karena Allah sangat suka dipuji. Tapi maaf, Allah juga pencemburu. Ketika hambanya tidak memuji, Allah cemburu. Terutama ketika hambanya melaksanakan perbuatan dosa, Allah sangat cemburu dan marah. Sahih Muslim, nomor hadis 2369. 2369. 2369. Ahmad sebentar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala sangat cemburu. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih suka dipuji selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dia memuji dirinya sendiri. Dan tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah. Karena itulah dia mengharamkan segala yang keji. Semua perbuatan keji apabila dilanggar, Allah sangat marah. Allah cemburu. Biasanya orang kalau cemburu kan pasti marah kan? Coba ibu cemburu kepada pasangannya, nggak mungkin senyum, marah pasti. Allah sangat marah ketika seorang hamba menentang Allah. Tidak memuji nama Allah, mengingkari aturan Allah. Tetapi ketika seorang hamba memuji nama Allah, Allah sangat suka dipuji. Maka Allah memuji dirinya. Madha nafsah. Demikianlah pujian kepada Allah. Maka di dalam sholat, semua bacaan kita itu isinya pujian, 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 dan doa. Pujian, sanjungan, doa. Pujian, sanjungan, doa. Tetapi memuji dan menyanjung lebih banyak. Adapun doa, Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana Allahumma gfirli. Cuma minta ampun. Doa yang paling banyak dibaca di dalam sholat adalah minta ampun. Kecuali ada beberapa doa tertentu yang Rasul hanya tidak minta ampun saja, tapi minta petunjuk, minta diberikan oleh Allah supaya apa? Dapat rezeki dan seterusnya. Dan ini salah satu doa Rasul di dalam sholat sudah mencakup seluruhnya. Bahkan ada salah satu doa di dalam sholat, jika seorang hamba membaca doa itu dengan benar, dengan khusyuk, doa itu telah mencakup dunia dan seisinya. Dunia akhirat sudah tercakup. Satu doa. Doa apa itu? Doa duduk antara dua sujud. Doa duduk antara dua sujud. Tadi kita sudah membaca doa ruku dan sujud. Jadi sujudnya nggak kita bahas lagi, karena ruku dan sujud sama. Lalu kita bahas tadi doa i'tidan. Itu pun pujian kepada Allah sepenuh-penuhnya. Dan kemudian setelah itu duduk antara dua sujud. Apa doanya? Silakan ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 323. Ustaz. 323. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya ketika duduk di antara dua sujud, Nabi SAW mengucapkan Allahumma gfirli. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berilah petunjuk kepadaku, dan berilah kesehatan serta rizki kepadaku. 5 yang diminta Rasul ketika dalam duduk antara dua sujud. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku,
Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkan aku, afiatkan aku. Warzukni, dan ya Allah berikan aku rizki. Minta rizkinya cuma satu. Untuk akhiratnya 4. Untuk dunianya rizki cuma satu. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku untuk akhirat. Warhamni, rahmati aku ya Allah untuk akhirat. Dengan rahmat Allah kita dapat surga. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk untuk akhirat. Wa'afini, ya Allah afiatkan aku, sehatkan aku. Sehat untuk kita bisa beribadah untuk akhirat. Warzuqni, berikan aku rizki. Satu, dunia minta rizki. Tapi sesungguhnya yang dimaksud rizki di sini, rizki untuk dunia dan akhirat. Karena rizki yang paling baik itu bukan rizki di dunia. Rizki yang Allah berikan tanpa batas itu nanti di akhirat kalau kita sudah masuk surga. Kalau belum masuk surga, di dunia kita di sini, rizkinya terbatas. Maupun Anda punya duit triliunan dolar, punya harta kekayaan sepenuh dunia dan seisinya, nggak ada apa-apanya dibandingkan rizki akhirat. Karena rizki akhirat tanpa batas. Rizki di dunia, Anda menguasai dunia dan seisinya, mati. Jadi yang dimaksud rizki, dunia dan akhirat sebetulnya. Yang dimaksud kesehatan, keselamatan, dunia dan akhirat. Sehat dunia dan pasti sehat akhirat. Di mana sehat akhirat? Di surga. Kalau di neraka nggak pernah sehat. Minta rahmat, dunia dan akhirat. Minta petunjuk. Di dunia dapat petunjuk. Tapi utamanya untuk akhirat. Karena orang yang sudah dapat petunjuk pasti akan masuk ke dalam surga. Minta ampun untuk akhirat. Ternyata, saudaraku seiman, ibu jamaah solehah Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah, doa ini Rasul ajarkan kepada orang yang baru masuk Islam, yang belum bisa baca doa apa-apa. Hanya ini yang diajarkan. Maka sepanjang sholat, itu terus yang dibaca. Kata Rasulullah, ini telah mencakup dunia dan akhirat. Di dalam 4 doa ini di sini 5, ada cuma 4 doa. Doa ini terkandung dunia dan akhirat, kata Rasul. Coba ibu buka. Di Muslim, nomor hadis 2320. Muslim, nomor hadis 2320. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Malik, dari bapaknya radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, ketika seorang laki-laki datang bertanya kepada beliau, katanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku mengucapkan doa bila memohon kepada Tuhanku?" Sabda beliau, "Bacalah, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni." Lalu beliau mengumpulkan anak jari beliau selain ibu jari. Dalam keempat, kata-kata ini sudah terkumpul urusan dunia dan akhiratnya. Sudah mencakup dunia akhirat, Ibu. Komplit. Subhanallah. 4. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa'afini, selamatkanlah aku, sehatkan aku. Warzukni, berikan aku rizki. Rasul mengumpulkan 4 jari. Tidak termasuk ibu jari. Lalu begini. Dalam 4 doa ini sudah terkandung permohonan Anda untuk dunia dan akhirat. Sayangnya banyak orang baca ini cepat-cepat. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jangan begitu. Allahu Akbar. Duduk tenang di adanu i'tidan. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Subhanallah. Maka Rasul biasa mengajarkan doa simpel ini yang mencakup dunia dan akhirat kepada orang yang baru masuk Islam apabila minta diajarkan doa dalam sholat. Coba ibu lihat hadis yang sebelumnya, nomor hadis 2319-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Malik al-Ashijai dari bapaknya radhiyallahu anhu, katanya, apabila seorang laki-laki masuk Islam, Nabi SAW mengajarinya salat. Kemudian beliau menyuruhnya berdoa dengan kalimat ini. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Inilah doa yang Rasulullah ajarkan.
Di hadis Bulughul Maram tadi 2323. Dan kita telah membaca ini di Sahih Muslim 2320 dan sebelumnya 19. Ini ternyata doa yang Rasulullah ajarkan kepada seseorang yang baru masuk Islam. Dan sepanjang sholat hanya ini doanya. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini wa'afini warzuqni. 5. Berarti 5 perkara ini telah mencakup dunia dan akhirat. Maka kita nggak perlu nambah-nambah di dalam sholat dengan doa bahasa kita. Sudah tercakup kok semuanya, kata Rasul, dunia akhirat. Tapi dengan tartil tadi. Allahumma firi, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Wahdini, ya Allah, berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah, afiatkan aku atau sehatkan aku, ya Allah. Kuatkan tubuhku, ya Allah. Warzuqni, dan berikan kepadaku rizki. Ini 5 yang telah mencakup dunia akhirat. Asal bacaan kita tartil benar. Jadi ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, di saat sholat itu jangan cepat-cepat bacaannya. Tartil. Itulah yang disebut tuma'ninah. Ketika memegang ruku, Allahu Akbar, tegak dulu sempurna. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mending Anda sekali tapi tartil daripada ngejar 3. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallah. Enggak sempurna. Enggak membekas di sini. Mungkin sampai di sini tapi enggak sampai ke hati. Kadang-kadang ketika membaca pikirannya melayang kemana-mana. Coba pikirannya fokuskan ke bacaan. Samiallahu liman hamidah. Meskipun pendek. Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, segala pujian hanya untukmu. Pendek, tapi dibaca tartil. Agak panjang sedikit. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca dengan tartil. Kalau sholatnya sendiri pengen panjang lagi, silakan tadi yang Bulughul Maram, nomor hadis 317. Silakan. Atau Sahih Muslim 432, silakan yang panjang sampai dengan Allahumma damani alima afaita. Yang terpenting kita paham. Duduk antara 2 sujud, Rabbi fili warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Anda sedang meminta untuk dunia dan akhirat Anda. Jangan cepat-cepat. Nah, inilah kaifiat kita dalam berdoa. Jangan buru-buru. Karena apabila seseorang berdoa sudah terlalu terburu-buru, maka biasanya dia nggak paham tentang doanya. Dia nggak ngerti tentang isi doanya. Sehingga apa yang terjadi? Mulut mengucapkan doa, tetapi terkadang hatinya tidak masuk ke dalam ini. Inilah kenapa banyak orang sholat, di dalam sholat dia berdoa, dia takbir, dia tahmid, dia tasbih, tapi di luar sholat nggak cocok. Apa yang paling banyak dibaca di dalam sholat? Takbir, tahmid, tasbih. Menyucikan Allah, memuji nama Allah, mengagungkan nama Allah. Tiap pindah gerakan, Allahu Akbar. Giliran bacaannya setelah itu tasbih, tahmid yang paling banyak. Karena itulah yang paling dicintai Allah. Menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, mengagungkan nama Allah. Jika ini kita lakukan dalam sholat, dan di luar sholat kita pun lakukan, insya Allah selamat kita. Tapi maaf, banyak orang takbir di dalam sholat, Allahu Akbar, tapi takabur di luar sholat, sombong di luar sholat. Dia bukan besarkan Allah, di luar sholat dia besarkan kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan, seakan-akan dirinya mulia karena itu. Sementara dalam sholat, Allahu Akbar, Allah yang besar. Di luar sholat dia besarkan dunia. Demikian pula ketika dia tasbih, Maha suci Allah. Artinya Allah suci. Berarti kita nggak suci. Di luar sholat kita sok suci. Nggak pernah ngerasa salah. Selalu merasa paling benar. Dan tidak pernah merasa dirinya salah. Bahkan kalau tahu salah, ingin ditutupi salahnya. Biar orang lain nggak tahu kalau saya salah. Nggak pernah mengakui kesalahan. Apa gunanya tasbih ada dalam sholat? Tahmid, memuji nama Allah, menyanjung nama Allah. Ternyata di luar sholat Anda gila pujian. Anda memberi, kalau nggak dipuji, Anda marah. Anda ingin mendapat pujian dan sanjungan. Anda ingin mendapat kemuliaan dengan pujian dari Allah. Padahal semuanya itu cuma titipan sementara.
kekayaan kita, kedudukan kita, pangkat jabatan kita. Allah cuma titipan. Kemuliaan kita di dunia cuma titipan. Kalau Allah berkehendak mencabut, mudah. Jadi dunia nggak ada apa-apanya, cuma titipan. Coba ibu buka surat Ali Imran, surat 3, ayat ke-26. Surat Ali Imran. Surat 3, ayat ke-26. 26 ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 26 benar ya Ustaz ya? Betul, 26. Boleh dibaca 2 ayat sekaligus nanti dengan 27. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Inilah semua yang kita miliki di dunia. Itu rizki dari Allah. Allah memberi tanpa perhitungan. Tapi manusia yang kadang-kadang hitung-hitungan dengan Allah. Ingat, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan ayat ini kepada para sahabatnya. Dan sahabat itu langsung dengar ayat ini dari lisannya Nabi. Sekarang kita baca dalam mushaf. Qul, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulki. Milik Allah semua kekuasaan, milik Allah segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Allah berikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Nggak ada penguasa di dunia itu abadi. Hanya penguasa sebentar. Saat itu nanti dihinakan oleh Allah. Dicabut oleh Allah. Wa tu'izzu man tasha. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Allah hinakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita lihat betapa orang dimuliakan, tapi ternyata kok salah. Maka terhina saat itu. Lihat para pejabat, na'udzubillah. Dimuliakan kayak apa? Merasa mulia, merasa terhormat. Ternyata korupsi, langsung hina di hadapan Allah. Apalagi di hadapan Allah. Di hadapan manusia sudah hina. Dicabut oleh Allah. Biyadikal khair. Wajib kita yakini. Kebaikan semua hanya ada pada Allah. Kebaikan hanya ada pada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Manusia dalam kekuasaan Allah nggak mampu apa-apa. Maka Allah katakan di ayat ke-27-nya, tulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Malam tadinya gelap, kemudian siang terang benderang. Wa tulijun nahara fil lail. Siang Allah masukkan ke dalam malam. Siang tadinya terang benderang, datang malam gelap gulita. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Apa maksudnya yang hidup dari yang mati dikeluarkan oleh Allah? Sesuatu yang mati jadi hidup. Bukankah kita dulunya nggak ada, lalu dihidupkan? Lihat benih, kacang, biji-bijian mati. Tiba-tiba tumbuh hidup, tunas dan kemudian jadi pohon. Bahkan sangat besar. Allah menghidupkan dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bukankah kita ini hidup, nanti dikeluarkan hidup kita, yaitu ruh kita, kemudian kita akan mati? Bukankah itu yang berbuat Allah? Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah lah yang telah memberikan rizki kepada kita tanpa batas, tanpa hitungan. Maka kita minta di dalam sholat, Rabbi firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Kata Rasul, ini sudah mencakup semuanya. Dunia dan akhirat Anda sudah terpenuhi di sana. Lalu untuk apa kita nambah-nambah doa dengan bahasa kita? Yang Rasulullah SAW tidak pernah contohkan. Bahkan Rasulullah melarang. Tapi memang kadang-kadang manusia pengen tetap berdoa dengan bahasa sendiri. Padahal di dalam sholat, tidak boleh ada bahasa manusia. Salat itu hanyalah tasbih, tahmid, takbir, bacaan Quran, menyanjung Allah, dan seterusnya. Coba ibu buka hadis nomor 234, Bulughul Maram.
234 Bulughul Maram. Sebentar, Ustaz. 234 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak layak untuk dimasuki ucapan manusia sedikit pun. Sholat itu hanyalah berisi tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Inilah dia sholat. Nggak ada perkataan manusia. Artinya jangan berdoa dengan bahasa kita. Semuanya telah diajarkan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Doa-doa yang diajarkan Rasul sudah cukup, dunia akhirat terpenuhi semua. Lalu untuk apa kita menambah-nambah doa dengan bahasa kita? Biasanya pasti pengen dunia. Karena nggak tahu bahasa Arabnya, pakai bahasa kita. Rasul mengatakan demikian. Dan ingat saudara sekalian, salat itu adalah bilafzi, dengan ucapan, bukan dalam hati. Ustadz, katanya ada yang mengatakan boleh berdoa dalam hati kalau pakai bahasa Indonesia. Siapa yang mengatakan boleh? Ustadz. Tapi bagaimana Rasul? Bagaimana Allah? Salat itu bukan ucapan dalam hati. Salat itu adalah ucapan dan doa yang dibaca dengan lisan. Bergerak bibirnya. Bukan terdiam dan hati yang mengatakan. Bukan. Saya tunjukkan dalil tentang itu agar kita tidak ragu lagi. Tapi yang berpendapat boleh dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa, yang penting dalam hati, silahkan. Boleh Ustadz, masa doa dalam pakai bahasa Indonesia nggak boleh sih dalam sholat? Boleh, yang penting kan kita berdoa, silahkan. Rasul mengatakan tadi, sholat tidak layak adanya perkataan manusia, melainkan takbir, tasbih, tahmid, dan bacaan Quran. Semuanya sudah ditentukan. Dan sholat bukan doa dalam hati. Sholat itu adalah doa yang terucap. Karena sholat itu adalah zikrullah. Coba ibu buka. Surat 20, surat Toha ayat 14. Apa fungsi sholat? Zikir kepada Allah. Bagaimana cara kita berzikir? Nanti saya tunjukkan dalilnya. Afwan, ayat berapa Ustadz? Ayat ke-14. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka berkata jika dia dimakan serigala. Surat 20, Afwan, surat 20, Surat 20. ayat 14. Oh ya. Afwan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Lihat lafaz bahasa Arabnya. Inna, ni, sungguh, inilah aku. Akulah Allah, anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali hanya aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku atau sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Li zikri, untuk mengingatku, untuk zikir kepadaku. Zikir mengingat Allah dalam salat itu zikir yang terucap dengan lisan. Sekarang ibu buka Bulughul Maram, nomor hadis 1584. Bagaimana kaifiat kita berzikir? 1584. 84. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Coba perhatikan ibu. Ana ma'a abdi. Aku senantiasa bersama hambaku. Ma'zakaroni, selama hambaku itu berzikir kepadaku. Wa taharrakat bisyafata, kedua bibirnya bergerak menyebut namaku, menyanjungku, memujiku. Syafata, bergerak. Jadi zikir itu bibirnya bergerak. Doa itu bibirnya bergerak.
Salat itu zikir kepada Allah, memuji, menyanjung, meminta, memohon, berdoa. Maka bergerak, bukan diem. Kalau Anda menjadi imam, boleh suaranya kenceng, kedengaran oleh makmum. Tapi kalau Anda sholat sendiri, jangan kenceng-kenceng, nggak usah kedengaran orang. Yang penting kedengaran oleh diri kita sendiri. Bagaimana kalau dalam hati? Anda nggak dengar apa-apa, bibir Anda nggak bergerak. Berarti nggak sesuai dengan firman Allah, nggak sesuai dengan hadis Rasulullah. Allah berfirman di surat 17 ayat 110. Ibu baca silahkan. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Sholat jangan kenceng-kenceng, terlalu pelan juga jangan. Contohnya, saya sebagai imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kenceng, makmumnya cuma 3 orang, ngapain? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kedengaran oleh imam, cukup. Tapi di Masjidil Haram Ustaz, di Masjid Nabawi Ustaz, kenceng sampai kemana? Wong jamaahnya membludak kemana-mana. Kencengnya karena memang jamaahnya betul-betul banyak dan kemana-mana. Kalau nggak kenceng bagaimana? Tapi kenceng pada proporsional. Terlalu dengar, tidak kedengaran. Sama sekali nggak keluar suara, nggak bisa. Harus sedikit kedengaran. Ini yang penting terdengar oleh kita sendiri. Kalau kita sholatnya sendiri. Allah yang berfirman di situ. Qulidu Allah, awidu'ur Rahman. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Panggillah Allah, serulah Allah. Atau seru dengan nama Ar-Rahman. Nama-nama Allah yang mana kamu seru, Allah punya nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Wala tajhar bisolatika. Kalau kamu sholat, jangan kenceng-kenceng suara dalam sholatmu. Tajhar, jahar, terlalu keras, jangan. Wala tukhafid biha, jangan terlalu pelan, sehingga sampai nggak kedengeran sama sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila. Cari jalan tengah antara itu. Maka kalau ibu sholatnya sendiri, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bergerak dan mulut kita mengucapkan dan telinga kita mendengar apa yang kita baca. Sehingga connect antara lisan, antara pikiran, telinga mendengar, pikiran mengolah tentang apa yang dibaca, hati mengimani dan meyakini, insya Allah sholat kita bisa khusyuk, tumakninah. Seperti itulah dengan memahami. Jadi ada aturannya. Maka yang mengatakan boleh baca doa dalam bahasa kita, orang Indonesia bahasa Indonesia, orang Singapura pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Melayu, boleh asal dalam hati. Kata Allah, sholat bukan dalam hati. Sholat itu zikir yang harus bergerak lisan. Dan Rasul sudah mencontohkan sholat. Sudah. Yang dicontohkan Rasul itu doanya luar biasa. Bahkan cuma 4. Rabbi firli, warhamni, wa'afini, warzukni. Sudah mencakup dunia akhirat. Apalagi kalau 5. Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. 5 sudah mencakup dunia dan akhirat. Perlukah Anda tambahin untuk dunianya? Enggak perlu, sudah cukup. Asal Anda paham. Dan kapan Anda boleh berdoa dengan bahasa kita? Doa masalah yang Anda boleh minta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apa saja? Itu di luar sholat. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah solehah Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada hari ini. Waktu juga andai kata kita selesaikan, nanti nggak ada sesi tanya jawab. Insya Allah kita sampai pada doa antara 2 sujud. Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir tentang doa sholat, yakni doa ketika tasyahud. Bagaimana sholawatnya, bagaimana doa tasyahudnya, bagaimana doa sebelum salam setelah tasyahud. Insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Demikian kepada para jamaah sekalian, semoga yang kita uraikan bisa membawa manfaat dan yang paling utama kita bisa memahami, mengamalkannya. Dan sebelum mengamalkan tentu kita harus menghafal dan menghayati bacaan-bacaan sholat agar sholat kita insya Allah bisa khusyuk,
dan tuma'ninah. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, Masya Allah, subhanallah. Semoga salat kita makin sempurna sesuai dengan ketentuan Insya Al-Quran dan Allah. hadis, insya Allah. Jazakallah khair Ustadz untuk Wa ilmunya. iya. Baiklah, kita langsung menuju sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Julia. Silahkan Ibu Julia. Bu Fitri, pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari Ibu Mariana Yunus. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, artinya Allahumma la mania Lima titik-titik. a'toita. Ya, itu Ustadz. Iya, Artinya memang di dalam bahasa terjemahan tadi 317 itu Allahumma la mani'a lima a'toita titik karena nggak diucapkan seluruhnya. Allahumma, wahai Allah, la mani'a lima a'toita. Tidak ada mani'a yang bisa menghalangi lima a'toita bagi orang yang engkau beri. Jadi kalau Allah sudah memberi, orang mau menghalangi nggak ada yang bisa. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau menghalangi. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Tidak ada manfaatnya al-jad, yaitu kedudukan, harta, kekayaan, benda duniawi. Tidak ada gunanya sedikit pun. Minkal jad, dari orang yang memiliki itu. Kekayaan, harta, benda duniawi nggak ada gunanya di sisi Allah bagi pemiliknya jika pemiliknya tidak taat kepada Allah. Dan ini Rasul baca di dalam i'tidal, di penghujung, dan Rasul baca di zikir setelah sholat, setelah mengucapkan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jika ibu ingin melihat artinya, di kitab Bulughul Maram, itu di paling ujung terjemahannya ada artinya di situ. Wahai Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau hendak memberi. Wahai Allah, tidak akan ada yang mampu memberi jika engkau telah menghalangi. Wahai Allah, tidak ada gunanya kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan bagi orang yang kaya, bagi orang yang memiliki kedudukan. Gak ada gunanya. Itu dia maknanya. Atau ibu bisa lihat di Sahih Muslim 432 di terjemahannya bagian akhir. Wallahu a'lam. Demikian ibu. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ani Fox dari New Zealand. Assalamualaikum Ustaz. Di New Zealand kalau musim summer, waktu Isya jam 12.30. Dan dengan menunggu sholat Isya, saya tidur dulu. Setelah sholat Isya, saya lanjut sholat tahajud atau qiyamul. Mana yang benar Ustadz, untuk niat sholat tahajud atau qiyamul? Karena saya sebelumnya sholat Isya dulu. Baik. Ibu, jemaah sekalian, tentu orang-orang yang berada di Eropa sana, apalagi Eropa bagian timur, apabila musim panas, itu siangnya panjang sekali, bisa sampai 18 jam. Maka malamnya pendek. Boleh jadi maghribnya itu jam 10 atau jam 9, kemudian nanti isanya jam 11. Waduh, kalau nggak tidur dulu agak ngantuk, maka saya tidur sebelum Isya. Nanti terkadang subuhnya jam 3. Jadi antara Isya dengan subuh itu cuma 4 jam. Kalau di kita, di daerah tropis, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan seterusnya, termasuk di daerah-daerah gurun, yaitu Arab, di daerah-daerah Arab, maka panjang Isyanya itu kira-kira paling banter jam 8, subuhnya jam 4. Kira-kira berapa? 8 jam. Inilah khazanah seorang yang tinggal di negeri Eropa. Ketika musim dingin, maka akan lebih panjang malamnya. Malamnya boleh jadi sampai berapa? Hampir 12 jam. Siangnya lebih pendek. Nah, inilah. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau saya, karena memang di saat saya sholat Isya itu adalah jam 11, saya tidur dulu setelah maghrib. Karena waktunya agak panjang. Saya bisa tidur 2 jam Ustadz antara maghrib dan Isya. Kalau enggak saya ngantuk. Maka saya tidur dulu, kemudian saya sholat Isya setelah saya bangun. Jam 11 saya sholat Isya. Setelah itu langsung saya sholat tahajud atau qiyamul lail. Mana yang benar Ustadz? Tahajud atau qiyamul lail? Saudaraku seiman, sebetulnya tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Tapi tidak setiap qiyamul lail menjadi tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu adalah sholat malam yang diawali dengan tidur dulu setelah Isya.
Kalau tadi kan ibu sebelum Isya tidur, tidak dikatakan tidur malam. Karena Allah katakan di surat 17 ayat yang ke-79, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hendaklah kamu sholat tahajud untuk menjadi ibadah tambahan bagimu. Nah, di sini para ulama mengatakan tahajud itu asal kata daripada hajjada. Tahajud orang yang hajjada. Apa itu hajjada? Hajjada itu adalah bangun dari tidur di malam hari. Jadi kalau ibu tidur setelah sholat Isya, kalau di negara tropis ini sekarang sekitar jam 9, jam 10 tidur, Anda bangun. Mau tidur, mau bangunnya jam 1, mau bangunnya jam 2, mau bangunnya jam 3, maka itu namanya tahajud. Orang yang bangun dari tidur malam namanya hajjada, bangun dari tidur. Orang yang melaksanakan sholat setelah bangun dari tidur, nama sholatnya tahajjada. Orang yang sholat setelah bangun dari tidur malam. Maka kalau ibu, namanya bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Kenapa? Karena qiyamul lail itu sholat malam, bisa dilakukan sebelum sholat Isya. Coba dibuka 398. Bedakan nanti dengan tahajud. 398 Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kharijah bin Huzafah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menambahkan sholat kepada kalian yang mana sholat tersebut lebih baik daripada unta merah. Kami bertanya, sholat apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab sholat witir, yaitu yang dikerjakan antara sholat Isya sampai terbit fajar. Terkadang Rasulullah menamakan sholat malam itu witir. Nggak ada kata-kata sholatnya, Ibu. Coba lihat dalam bahasa Arabnya. Kharijah bin Huzafah mendengar Rasul bersabda. Kata Rasul begini, Innallaha amaddakum bis-shalah hiya khairul lakum min khumrin na'am. Allah telah memberikan kepada kamu, yaitu apa? Suatu ibadah tambahan melalui sholat. Kalau kamu lakukan sholat ini, maka lebih baik dari onta-ontamu yang warnanya merah, dari onta jantan yang gemuk yang besar, onta hiko yang mahal harganya, kendaraan terbaik di masa itu. Maka sahabat bertanya, Mahia ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Coba lihat jawaban Rasul. Al-witr, witir. Nggak ada kata-kata sholatul witr, witir. Kenapa Rasulullah mengatakan sholat malam itu witir? Karena sholat malam itu jumlahnya ganjil. Apa artinya witir? Ganjil. Okay. Maka sholat malam itu disebut witir, ganjil. Jangan sampai ibu sholat malam genap, jangan. Harus diganjilkan. Meskipun hanya satu. Meskipun tahajudnya hanya 2. Nah, yang bangun dulu dari tidur namanya tahajud. Yang sholatnya ba'da sholat Isya sebelum tidur namanya qiyamul lail. Jumlahnya tetap witir, ganjil. Maka dikatakan oleh Rasulullah, al-witr ma baina sholatul isya hatta tatlu'il fajr. Sholat yang ganjil yang kamu lakukan setelah sholat Isya sampai sebelum waktu subuh. Terserah Anda milih. Bisa awal malam, bisa tengah malam, bisa akhir malam. Awal malam Anda belum tidur, namanya qiyamul lail. Tengah malam Anda boleh jadi belum tidur, tetap namanya qiyamul lail. Tapi kalau sudah tidur dari Isya, maka namanya tahajud. Tapi yang paling afdol tahajud itu adalah akhir malam. 415-nya Ibu, Afwan. 415. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di awal malam. Namun barang siapa yang yakin bahwa dia dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan hal itu lebih utama. Oh, berarti witir di akhir malam afdol ya Ustaz? Malam itu lebih afdol. Akhir malam.
Itulah tahajud. Anda 2 rakaat, tambahkan witir 1 rakaat. Anda tahajud 2 rakaat, tambahkan witir 3 rakaat. Andai kata waktunya nggak memungkinkan, witir saja 3 rakaat. Sudah bagian dari tahajud. Sepanjang Anda sudah tidur sadari isya, bangunnya di akhir malam. Kalau di Eropa, kemudian isyanya katakanlah jam 11, sementara subuhnya jam 3. Ya sudah, Anda setelah sholat isya, tidurlah sejenak. Sebelum subuh Anda bisa bangun. Silakan. Nggak bisa Ustadz, nanti ngantuk. Ya sudah, setelah sholat isya Anda langsung sholat. Namanya bukan tahajud, namanya sholat malam, qiyamul lail, atau witir. Monggo silakan. Tapi yang paling utama kata Rasulullah, akhir malam. Itu lebih baik dan itu disaksikan. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat pula untuk jamaah yang lain. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ustadz. Setiap di pertengahan kita membaca tahiyat, ada di mana jari telunjuk digerakkan? Apakah diputar-putar atau hanya naik turun? Dan apakah ada hadisnya, Ustadz? Baik. Rasulullah SAW apabila bertasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan, tangan kirinya di atas pahanya yang kiri. Lalu beliau berisyarat sejak mengucapkan kalimat at-tahiyatulillah dari awal. Dari awal, Rasulullah mencontohkan demikian. Apakah ada dalilnya, Ustadz? Ada. Yakni, coba dibuka hadisnya. Yakni surat Bulughul Maram, nomor hadis 334. Atau 333 sepertinya. Kalau 334 itu bacaan tahiyatnya. Kita belum membahas ini. Nanti insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya sambil membuat lipatan 53 memakai jari-jarinya dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Sedangkan dalam riwayat Muslim, ya boleh teruskan dalam riwayat yang lain teruskan. Sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain beliau menggenggam seluruh jari jarinya dan berisyarat dengan jari yang berada di dekat dengan jari. Jadi maksudnya lipatan 53 itu begini Ibu. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasyahud, berduduk tasyahud, tangan kiri diletakkan di atas lututnya, tangan kiri kanan di atas lututnya. Dalam riwayat lain dikatakan pahanya, sama saja karena di atas lutut ya berarti di atas paha. Karena nggak mungkin di atas lutut di depannya kalau di depan, karena lutut kita menghadap ke depan, jadi di atasnya, berarti di pahanya, sama maknanya. Lalu menggenggam genggaman 53. Yang dimaksud genggaman 53 adalah mempertemukan seluruh ibu jari. Nih begini kira-kira, ada lubang di sini. Mempertemukan seluruh ibu jari, bukan genggam orang memukul ninju, bukan. Tapi mempertemukan ibu jari dengan jempol. Jadi jari dikumpulkan rapat, jempolnya ditaruh di jari telunjuk. Lalu setelah itu dibuka telunjuknya. Maka inilah genggaman 53. Kenapa dikatakan genggaman 53? Ini angka berapa? Bulatan ini? Angka 5. 5. Arab, bukan kod, bukan ini. Arab, di Arab angka 5 bagaimana? Bulat kan? Ya, bulat. Iya, betul. Lalu coba ini. 1, 2, 3. Angka berapa? 3. Iya, 1 begini kan. Iya kan, 1, 2, 3. Begitu kan? Nah, maka inilah yang dimaksud genggaman 53. Menggenggam seluruh ibu jari, bukan mengepal, bukan. Menggenggam. Kalau ngepal itu begini. Kalau menggenggam itu ada lubang di sini. Nih genggaman seperti ini. Silakan. Inilah genggaman. Lalu ibu jarinya dibuka. Maaf, jari telunjuk dibuka. Nah, inilah genggaman dari awal. Lalu berisyarat dengan jari yang paling dekat dengan ibu jari. Jari apa? Ya, telunjuk. Telunjuk. Ya. Maka berisyarat.
Bagaimana isyarat? Mau sebentar-sebentar, silakan. Terus menerus, silakan. Hanya bergerak ketika Ada yang sebut nama diputar-putar, Allah, silakan. Yang diputer-puter, ya jangan terlalu lebay lah. Yang Ustadz, namanya maaf, isyarat cuma gerak aja. afwan Ada Ustadz. pula memang yang puter-puter sampai kenceng kayak gitu, sampai nggak usah. Jangan sampai menghilangkan konsentrasi. Apalagi mengganggu kita sholat Ustaz. jamaah, nanti Afwan ada Ustadz. jamaah yang lihat, gimana coba? Ini Mengganggu orang Ustaz, benar, ngapain? mengganggu. Itu dia. Jangan. Ya, mengganggu. Sudah. Namanya Afwan, isyarat itu berisyarat. Ini kan Ya. isyarat sudah. Bahkan hanya menunjuk begini sudah cukup. Ini sudah isyarat. Menggerakkan boleh. Masa Tidak hanya pun tidak sebentar saja mengapa. Ustaz boleh? Sebentar saja begitu boleh? Boleh Oh. gerakan. Bahkan di saat gerakan hanya sebut nama-nama Allah. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Silakan, nggak ada masalah. Yang penting berisyarat. Bahkan dengan menunjuk pun sudah bagian dari isyarat. Maka tidak bergerak pun halal. Insya Allah tidak mengapa. Nanti bab tahiyat saya perdalam lagi. Ustaz, maaf, tadi isyarat itu maksudnya isyarat pada saat kita membaca kalimat-kalimat Allah, begitu? Jadi Tidak. Isyarat itu sepanjang tasyahud. Tapi boleh ketika membaca kalimat Allah saja nggak apa-apa. Oh. Ketika menunjuk saja pun nggak apa-apa. Ini sudah menemukan isyarat. Saya menunjuk, sudah isyarat. Tidak digerakkan pun tidak apa-apa. Insya Allah. Jadi ini kalau saya jawab dengan detail, dengan dalil butuh waktu 5 menit lebih. Nanti kasihan pertanyaan yang lain. Insya Allah nanti kan kita belum membahas tentang tasyahud kan? Betul. Di saat tasyahud kita akan Ustaz. membahas. Dari bacaannya, dari gerakannya, bagaimana kaifiatnya, cukupkah hanya dengan ini. Itu Allah kita bahas nanti. Di pekan depan insya Allah kita sudah ketemu Senin keempat ya. Karena ini kan Betul, Senin Ustaz. ketiga. Insya Allah pekan depan. Kita lanjutkan, saya tunjukkan dengan dalil-dalil semuanya. Seperti bahasan tadi. Selalu kita merujuk kepada dalil. Insya Allah. Jadi kita tenang dan yakin bahwa ini semuanya berdasarkan dalil. Hadis yang sahih dari Nabi SAW. Insya Allah kita akan pertajam nanti dengan dalil. Silakan pertanyaan berikutnya. Syukran Ustaz. Ada dari jamaah Mbak Reni Jayusman akan menanyakan langsung. Silakan Mbak Reni di unmute, bisa tanyakan langsung ke Ustaz. Mbak Reni. Waduh, terima kasih Dek Julia matur suwun. Assalamualaikum Julia, assalamualaikum teman-teman semua dan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin tahu sebetulnya kalau sholat tahajud itu sama sholat tobat dan sholat Mbak Reni, mungkin ke mute ya Mbak Reni. Iya, Mbak Reni, audionya mute. Silakan di-unmute. rakaat pertama, kalau yang pertanyaan kedua, kalau sholat tobat itu rakaat pertama Al-Fatihah dan surat ayat kursi 11 kali, lalu rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu 11 kali. Itu pertanyaan saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Matur suwun. Jazakillahi khairan atas pertanyaan Ibu, semoga bermanfaat pula untuk jamaah yang lain. Begini, Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ingat, sholat itu adalah perintah Allah yang harus sesuai dengan contoh Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Maka Rasulullah memberi nama-nama sholat itu sesuai dengan keterangan dari Allah. Sholat tahajud jelas keterangannya, ayatnya jelas, dalilnya jelas, hadisnya jelas. Qiyamul lail, sholat witir, semuanya jelas. Dengan sholat tobat, bagaimana? Apa hubungannya tahajud dengan tobat? Nggak ada hubungan. Kapan sebaiknya sholat tobat dilakukan? Sholat tobat tidak ada kaitannya dengan waktu. Beda dengan sholat malam, kaitannya dengan waktu. Sholat tahajud, kaitannya dengan waktu. Sholat witir, kaitannya dengan waktu. Di waktu malam. Kapan? Antara selesai sholat isya sampai sebelum subuh. Jadi nggak ada kaitannya antara sholat tobat dengan sholat tahajud. Dengan sholat hajat, sholat istikharah. Nggak ada kaitannya. Sholat yang ditentukan waktunya waktu malam itu namanya tahajud, namanya qiyamul lail, namanya witir. Yang tadi boleh antara setelah isya, tengah malam, atau akhir malam. Tapi kalau ditunjuk mana yang paling afdol? Akhir malam, setelah tidur. Itulah yang namanya tahajud. Adapun sholat hajat, hajat itu namanya banyak, hajat itu kebutuhan, keinginan.
Kalau berkaitan dengan kita ragu akan melakukan sesuatu, minta kemantapan akan melakukan sesuatu, hajat itu namanya istikharah. Oh, Ketika kita mau minta hujan, hajat itu namanya istisqa. Ketika ada gerhana, hajat, sholat hajat kita namanya sholat khusyuf atau kusuf. Ketika kita dalam keadaan berbuat dosa, saya hajatnya adalah ingin bertobat, namanya sholat taubat. Jadi sholat hajat itu banyak ragamnya. Nggak ada istikharah sendiri, sholat hajat sendiri, nggak ada. Nggak pernah ada keterangan itu. Istikharah itu adalah hajat kita di saat kita bingung pilihan. Ini pilihan ini mana ya, A atau B ya. Atau bingung memutuskan sesuatu yang sangat besar. Saya mau bisnis diajak kerjasama, tapi modalnya minta 1 miliar. Ini kira-kira gimana ke depannya ya, bagus atau enggak ya. Ada putriku yang melamar laki-laki. Kira-kira laki-laki ini bagus apa enggak ya untuk keluarganya, untuk istri, untuk anak saya. Maka namanya istikharah. Hajat kita minta ketenangan hati, minta keteguhan hati, lapor sama Allah. Namanya salat istikharah, hajatnya ingin meminta keteguhan, menetapkan pilihan mana yang terbaik. Apakah harus melalui salat kemudian mimpi? Mimpi itu keputusan? Bukan. Istikharah itu lapor diri kita kepada Allah karena hajat yang besar. Adapun nanti cocok apa enggak dari keputusan kita, tawakal Allah. Tidak selalu setelah ada istikharah seluruh urusan jadi beres, enggak. Karena ada orang mengatakan, padahal sudah istikharah loh, setelah istikharah saya mimpinya begini, saya akan gini, malah gagal. Berarti Anda menyangka dengan istikharah urusan pasti beres. Enggak. Istikharah itu lapor diri dalam urusan yang besar. Hajat kita kepada Allah ingin menjadi hati lebih tenang dalam memilih A atau B. Setelah hati mantap pilih A, belum tentu sukses. Kadang-kadang gagal. Di situ ujian dari Allah. Anda tetap yakin nggak dengan Allah? Atau Anda ngambek dengan Allah? Jadi sholat istikharah itu cukup 1 kali. Bukan setiap malam istikharah. Tidak. Sama sholat seperti tobatnya. istisqa. Sebentar, nanti saya tobatnya saya akan uraikan. Iya. Oh, iya. Sama seperti sholat istisqa, itu kan berkaitan keadaan. Demikian pula sholat tobat berkaitan keadaan. Barang siapa yang telah berbuat kesalahan dan dosa-dosa besar, kemudian dia segera berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Ini nggak ada kaitannya sama waktu. Ini kaitannya sama hajat kita. Ingin dapat ampunan dari Allah. Maka yang namanya sholat istikharah, sholat tobat, sholat istisqa, jelas waktunya di pagi hari setelah matahari terbit sempurna. Sebelum terik sekali. Sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Sholat tobat kapan saja, mau setelah sholat duha, mau setelah sholat duhur, sebelum sholat asar, setelah maghrib, setelah isya, dibarengi dengan sholat malam, terserah Anda. Tapi cukup 1 kali ketika Anda berbuat dosa yang besar. Baru Anda sholat tobat. Apakah harus baca ayat kursi 11 kali, kemudian baca surat-surat ini sekian kali? Nggak pernah ada dalilnya dari Rasul. Yang Rasul perintahkan adalah berwudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin, meskipun bacanya cuma 1, Qul huwallahu ahad. Mungkin bacanya cuma 1, Qul a'udzu birabbin nas. Bacaannya cuma 1 ayat. Pilih ayat tentang tobat di mana saya ingin bertobat. Maka bacalah surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Boleh dibaca 1 ayat itu. Atau bacalah surat 6 ayat yang ke-54. Itu berkaitan tobat. Surat 6 ayat 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah alladzi man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma yatubu min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Baca ayat itu, kita paham, oh saya lagi mau tobat. Atau baca surat 11, surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an. Silakan bisa pilih ayat-ayat tertentu, 1 ayat, bukan ayat kursi diulang 11 kali, kemudian nanti baca lagi surat yang lain Al-Ikhlas diulang sekian kali. Nggak ada keterangannya. Karena di dalam sholat nggak ada mengulang sekian kali kecuali ada dalil, butuh dalil. Demi Allah,
Nggak ada dalilnya sama sekali. Sholat tobat dengan membaca ayat ini sekian kali. Nggak pernah ada dalil. Mungkin itu Masya pendapat Allah. seorang ulama, boleh jadi. Maka kita harus paham, sholat hajat itu adalah semua sholat yang kita butuhkan kepada Allah. Kita lagi butuh Allah. Baru namanya sholat hajat. Semua itu namanya sholat hajat. Dalam memilih sesuatu, dalam menetapkan keyakinan sesuatu, namanya istikharah. Kering kerontang, jarang ada hujan, kepengin hujan, namanya sholat istisqa. Ada gerhana, namanya sholat khusuf atau khusuf. Dalam keadaan kita butuh sesuatu karena saya ingin dapat ampunan, karena telah berbuat dosa, namanya sholat taubat. Saya malam-malam pengen sholat, namanya sholat qiyamul lail. Itu namanya hajat. Secara khusus sholat hajat, nggak ada keterangan dari Rasul. Demikian, wallahu a'lam. Jadi Nuwun Sewu, saya tanya lagi. Jadi Pak Ustadz, kalau sholat tahajud itu kan 4 ya, 2 kali 4. Kita nggak pakai judul ini sholat taubat, ini sholat hajat atau apa pun, nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada Oh, nggak judulnya. sampai. Memang Pokoknya 4 kadang-kadang ada yang kali ngomong, gitu ya. 2 rakaat kita tahajud, 2 rakaat istikharah, 2 rakaat hajat, 2 rakaat taubat, tiap malam begitu. Nggak ada keterangannya, Ibu. Nggak ada Oh, keterangannya. Sudah tahajud saja, minimal 2, mau 4, mau 5. Yang penting sholat malam itu yang terbaik adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian. Matur suwun, terima kasih Jadi, banyak Pak sami-sami, Ibu. Ustadz. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah. Jadi nggak 11 kali ternyata ya. Alhamdulillah Ustaz. Monggo, silakan berikutnya. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Nuri. Bu Nuri adalah Ibu Dubes Singapura. Bu Nuri mau menanyakan langsung, silakan Bu Nuri. Silakan. Aduh, jadi dipanggil langsung ya. Iya, ini Bu Nuri adalah Ibu Dubes Singapura. Subhanallah. Semoga Allah berikan barokah untuk ibu dan suami. Amin, ketika amin, bertugas amin. Terima untuk, kasih insya Ustaz Allah, Ahmad kebaikan Susilo. negara kita, insya Allah. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Teh JJ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini punya masalah mungkin terkait umur Ustadz ya, jadi sering merasa ngantuk. Apalagi kalau menjelang sholat zuhur. Itu nggak pengaruh mau makan siang dulu atau belum makan siang, itu selalu ngantuk mau sholat. Jadi pernah saya paksakan sholat, saya tertidur, jadi saya lupa ini rakaat keberapa. Jadi akhirnya saya mencoba, saya tidur sebentar, sekitar 15 menit atau setengah jam paling lama, kemudian sholat. Tapi jadinya tidak sholat di awal waktu, Ustadz. Ya, jadi bagaimana ini dalilnya, Ustadz? Karena saya kok memaksa sholat, saya akan tertidur pasti di tengah-tengah sholat. Demikian, Ustadz. Terima kasih. Kalau memang keadaannya seperti ini, berarti itulah kekuatan manusia. Faktor umur terkadang demikian. Ada yang susah tidur, ada yang gampang sekali tidur, bahkan ngantuk di waktu-waktu tertentu. Ini semuanya kalau sudah ketentuan Allah, kita terima dengan lapang dada. Berarti manusia punya kelemahan dalam hal ini. Tiap orang berbeda-beda. Di saat manusia dalam keadaan lemah, dan memang manusia Allah ciptakan lemah, maka di situ ada rukhsah, keringanan. Surat 4 ayat 28. Surat An-Nisa ayat 28. Yuridullah bikumul yusra. Maaf, itu di surat Al-Baqarah. Sekarang di ayat ke-28 surat An-Nisa itu apa? Yuridullah ayyukhaffifa ankum khuliqal insan dha'ifa. Allah menghendaki apabila manusia dalam keadaan lemah, maka diberikan keringanan. Menghadapi itu keringanan. Ayyukhaffifa ankum, memberikan keringanan kepada kamu. Khuliqal insan dha'ifa. Memang manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, lemah dalam kondisi tertentu. Kalau lemahnya secara fisik, nggak mampu berdiri, sholat sambil duduk. Kelemahan ibu adalah ngantuk di waktu sholat duhur apabila tepat waktu. Begitu duhur langsung ngantuk. Entah itu sudah makan, atau entah itu belum makan, ngantuk. Pertama, kalau memang ibu sudah berusaha, betul-betul usaha, bahkan kejadiannya lagi sholat malah ngantuk, ini rokat keberapa, bakal khusyuk, maka ibu bisa tidur 1/4 jam tadi, 20 menit tadi, paling banter setengah jam. Setelah itu segera sholat, semoga dimaafkan. Tapi mungkin ada jalan keluar.
Doa sama Allah. Mengantuk adalah dari gangguan syaitan. Bagaimana cara menghilangkan gangguan syaitan? Syaitan terbuat dari api, nyala api yang sangat panas. Cara menghilangkan gangguan syaitan adalah berwudu, karena api bisa dikalahkan dengan air. Bagaimana caranya? Ibu jangan berwudu sebelum waktu sholat masuk. Begitu waktu sholat masuk, berwudulah ibu. Dan berdoalah, ya Allah, aku mohon kekuatan kepadamu, ya Allah. Agar aku tidak diberi rasa kantuk di saat aku hendak sholat, ya Allah. Aku ingin menegakkan perintahmu, ya Allah. Ibadah yang paling kau cintai adalah sholat awal waktu, ya Allah. Berikan aku kekuatan agar bisa sholat awal waktu. Bismillah, ta'awuz, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Atau ta'awuz, a'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Min hamzih wa nafkhih wa nafthih. Di Bulughul Maram, nomor hadis 289. Hafalkan doa itu. Bismillah. Coba ibu lakukan itu. Semoga insya Allah rasa kantuk Allah hilangkan. Dengan kesungguhan bahwa saya akan menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang Allah paling sukai. Awal waktu. Seperti di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 183 dari Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan bahwasanya Abdulul Salah indallah as-salah di awalil waktuha. Seutama-tama amal yang paling dicintai Allah adalah salat awal waktu. Ya Allah, aku ingin melaksanakan ibadah yang kau cintai, ya Allah. Beri aku kekuatan. Jangan kau berikan aku kantuk. Insya Allah kita berhusnuzon sama Allah. Bahwa Allah pasti akan memberikan kita kekuatan. Tapi jika memang ibu sudah berusaha itu berulang-ulang, ternyata kantuk tiba, kemudian ibu tidur sejenak, semoga dimaafkan. Tapi hendaklah usaha yang pertama diusahakan dulu. Kenapa? Mohon maaf ibu. Saat ibu niat tidur meskipun 1/4 jam, 20 menit, setengah jam, yakinkah setelah tidur bisa bangun lagi? Anda tidak bangun lagi, berarti telah melalaikan satu sholat. Anda kemudian langsung sholat, insya Allah tertidur, kemudian ada ibadah di sana. Dan Anda telah menggugurkan kewajiban. Sebuah ilustrasi. Adalah seorang khalifah, putra daripada Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Umar. Ini seorang khalifah yang luar biasa. Mengikuti jejak daripada kakek buyutnya, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, membantu rakyat itu tidak dengan bantuan siapapun. Rakyat miskin dibawa gandum, dipanggul punggungnya sendiri, diberikan bantuan oleh dirinya sebagai khalifah. Demikianlah Umar bin Abdul Aziz melaksanakan seperti kakek buyutnya. Maka pada suatu ketika, di saat keadaan sulit, dia membagi-bagi sedekah kepada rakyatnya, dipanggul sendiri. Ketika ada pelayannya kemudian mengatakan, ya Umar Abdullah bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, aku bantu. Tidak, aku demi Allah ingin membawa diriku sendiri, ingin mengantarkan dengan tenagaku sendiri. Setelah berbuat itu, qadarullah, sampai rumah masuk waktu duhur, yang dia biasa menjadi imam. Apa yang terjadi kemudian? Saat itu rasa lelah dan rasa kantuk menyelimuti dirinya. Maka dia rebahan, karena baru adzan. Kenapa? Pasti nanti jamaah akan menunggu dia untuk menjadi imam. Nggak akan keluar, nggak akan ada iqamah sebelum dia keluar. Lalu dia mengatakan, aku ingin rebahan sebentar. Betapa begel badanku, betapa capek dan lelah. Allah Maha tahu aku capek dan lelah. Karena telah berbuat kebaikan. Biarkan aku sejenak tidur. Anaknya memberi nasihat dengan sangat indah. Wahai ayahku, silakan engkau tidur. Tapi wahai ayahku, apakah engkau yakin bisa bangun setelah ini? Kalau Anda yakin berarti Anda sombong. Karena diri kita dalam genggaman Allah. Kalau Anda tertidur nggak bisa bangun, Anda telah melalaikan perintah Allah. Padahal sholat lebih utama daripada Anda membagi-bagikan sedekah. Kecuali Anda telah sholat dan membagi-bagikan sedekah. Sholat Anda lebih utama daripada apa? Semua amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya. Maka apabila engkau tertidur, yakinkah engkau akan bisa bangun, wahai ayahku? Mendengar kata-kata anaknya langsung melek.
Demi Allah, wahai anakku, engkau telah mengingatkanku bahwa diriku dalam genggaman Allah. Aku tidak pernah tahu apakah ketika aku tidur sejenak Allah masih memberi nyawa kepadaku untuk bangun. Maka demi Allah, aku akan sholat pada waktunya. Lalu dia membaca ta'awuz, segera berwudu, segera menuju ke masjid menjadi imam. Coba renungkan kisah ini, Ibu. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendapat jaminan apakah tidur kita itu bisa selamanya, bisa bangun atau selamanya. Karena saat tidur itu sesungguhnya ruh kita digenggam oleh Allah. Saat tidur ruh kita digenggam oleh Allah. Coba surat 39 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa Itu surat kebenaran. 39? 39 Az-Zumar. Iya. Afan, sebentar. Saya agak keliru Surat apa, ayatnya. Ustaz? Afwan. Suratnya surat 39, betul. Ya. Ayatnya, Allahu Akbar. Di situ ayatnya adalah Allah lah yang, ayat 42, Afan, ayat berikutnya. Iya. Baik, Ustaz. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Subhanallah. Tolong perhatikan ayat ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menggenggam jiwa, yakni ruh seorang hamba ketika telah mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Ruh manusia digenggam Allah pula di dalam tidurnya. Tidur itu kita seperti mati. Maka coba saat ibu mau tidur, apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mau mati. Bangun tidur apa? Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah matiku. Bukan seana-mana, setelah tidur, bukan. Dalam tidur nyawa kita digenggam Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Jika tidur itu menjadi kematiannya, nyawanya digenggam Allah, nggak dibalikin. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Jika masih diberi kesempatan hidup, nyawa itu dilepas dan masuk kembali ke dalam tubuh sampai kita bisa bangun dan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah, maka Ibu, maaf saya sarankan kepada Ibu Dubes, berdoalah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah, ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah, berwudulah sebelum waktu sholat tiba, setelah waktu sholat tiba, bismillah, minta kepada Allah, semoga diberi kekuatan. Andai sudah berusaha seperti itu, kok masih, silahkan ibu tidur, tapi dengan berdoa, ya Allah, aku tidak mau dalam sholat aku lalai dengan kantuk. Ya Allah, aku hendak tidur sejenak. Ya Allah, bangunkan aku setelah ini. Karena aku ingin tetap sholat awal waktu, meskipun tertunda sedikit. Dengan demikian, semoga Allah mengampuni apabila terjadi sesuatu. Wallahu a'lam. Demikian, semoga membawa manfaat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Sama-sama, Insya Ibu. Allah saya akan praktekkan apa yang telah Insya Allah. diberikan oleh Insya Allah. Ustadz. Terima Saya kasih. bantu dengan doa, insya Allah semoga Ibu diberikan kekuatan, dihilangkan rasa kantuknya. Insya Amin, Allah. amin, amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Novi Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, bagaimana menjamak sholat ketika kita safar yang perjalanannya 15 jam? Apakah bisa kita jamak sholat yang 5 waktu ketika kita sudah sampai? Syukran Ustadz. Maksudnya 5 waktu diberondong gitu 5 waktunya. Betul Ustadz. Tidak boleh. Allah tidak pernah menentukan seperti itu. Ketentuan Rasul yang boleh dijamak itu cuma 2. Duhur, asar, maghrib, isya. Jamaknya bisa jamak takzim yang namanya asar ditarik ke duhur jika kita sedang safar, bahkan diberi rukhsah untuk qasar. Demikian pula maghrib dengan isya. Boleh isanya ditarik ke maghrib jika kita dalam keadaan safar dan kita boleh mengqasar isanya. Sehingga apa? 2 rakaat duhur, kemudian ditarik asarnya ke duhur dengan 2 rakaat pula. Karena lagi safar. Namanya qasar dengan menjamaknya. Kemudian maghrib, 3 rakaat dan qasar menjamak isya dimajukan ke maghrib. Atau jamak takhir.
Karena dalam perjalanan saya niatkan nanti sholatnya di waktu sampai di perjalanan, yaitu sholat asar. Ternyata sampai di perjalanan betul sampai tempat tujuan, asar sudah masuk. Maka duhur kita belum. Jamak takhir, duhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Di jamak takhir dan di qasar, karena kita sedang safar. Demikian pula maghrib. Maghribnya 3 rakaat dilakukan di waktu isya, setelah itu isya 2 rakaat dilakukan dengan qasar. Bagaimana Ustaz? Perjalanan saya 15 jam. Berangkat waktu menjelang duhur jam 11. Sampai di sana sudah menjelang subuh. Karena menuju ke Eropa. Bahkan boleh jadi nanti sudah lewat subuhnya. Maka sampai di sana saya borong duhur, asar, isya, maghrib, isya, subuh. Nggak boleh. Rasul nggak pernah mencontohkan. Lalu bagaimana? Anda di atas pesawat sholat. Karena Anda dalam perjalanan, jangan ditunda duhurnya ke asar. Begitu masuk waktu duhur di atas pesawat, tarik asarnya ke duhur. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Jamak ta'dim qasar. Nanti waktu maghrib masih di atas pesawat. Tarik isanya ke maghrib. 3 rakaat maghrib di waktu maghrib. Dan tarik isya di waktu maghrib 2 rakaat. Manpanya jamak qasar. Nanti subuh masih aja di atas pesawat. Saya mendarat di sana nanti kira-kira sekitar jam 5. Sedangkan di Eropa subuhnya jam 3. Berarti kan sudah habis. Subuh di pesawat 2 rakaat. Tapi untuk subuh khusus, jangan tinggalkan qobliyah subuh. Tetap Anda laksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, baru kemudian sholat subuh 2 rakaat. Karena 2 rakaat sholat qobliyah subuh Rasul nggak pernah meninggalkan. Demikian caranya. Jadi bukan menjamak seluruhnya. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Maaf Ustaz, berapa pertanyaan lagi yang boleh saya tanyakan? Boleh mungkin 2 pertanyaan ya Bu. Karena waktu juga sudah mendekati jam 10, tepat jam 10, mungkin telat 5 menit, nggak apa-apa, saya akan ada kajian online berikutnya. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jadi sholat tasbih itu berbeda dengan sholat taubat. Kalau mendengar penjelasan Ustadz tadi bahwa sholat taubat itu termasuk ke dalam sholat hajat. Sholat tasbih itu adalah sholat hajat yang memang Rasulullah SAW perintahkan. Tetapi hadis ini dhaif, lemah sekali. Ini adalah nasihat Rasul kepada paman beliau yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai pamanku, maukah aku beritahukan kepada kamu suatu sholat yang apabila engkau melaksanakan sholat ini, engkau akan mulia? Jika paman mampu melakukan tiap malam, lakukan tiap malam. Jika paman mampu lakukannya hanya sepekan sekali, lakukan sepekan sekali. Jika paman melakukannya mampunya hanya sebulan sekali, lakukan sebulan sekali. Jika paman melakukannya mampunya setahun sekali, lakukan setahun sekali. Jika paman tidak mampu juga, minimal seumur hidup sekali. Ini para ulama mengatakan, lafaz hasini mudharib, guncang, nggak jelas. Dengan hadis yang lainnya bertentangan. Coba Ibu, saya minta baca dulu hadis 2415 Sahih Muslim. 2415 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah SAW, dia mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tingkatkan amalmu dengan baik atau lebih dekatlah kepada kebaikan, dan bergembiralah karena amal seseorang tiada dapat memasukkannya ke surga. Tanya para sahabat, amal Anda juga begitu? Amal Anda juga begitu ya Rasulullah? Jawab beliau, amalku juga begitu. Tetapi Allah Ta'ala melimpahiku dengan rahmatnya. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah Ta'ala ialah amal yang dikerjakan secara terus-menerus. Walaupun sedikit. Ini dia pesan Rasul. Jangan ditinggalin. Bagaimana mungkin Rasul nyuruh, kalau mampu setiap malam, kalau nggak mampu sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, kalau nggak mampu seumur hidup sekali. Ibadah yang seumur hidup sekali hanyalah haji. Sholat tasbih ini Rasul mengatakan demikian.
Dan bagaimana syaratnya? Baca tasbih 300 kali dalam 4 rakaat. Rakaat pertama, maka setelah selesai baca Fatihah, ruku. Dalam ruku baca tasbih 15 kali. I'tidal, baca i'tidal. Dalam i'tidal baca tasbih 15 kali. Sujud, dalam sujud 15 kali. Kemudian apa? Bangkit dari sujud, baca lagi 15 kali. Sujud kali, 15 kali. Maka dalam satu rakaat ada tasbih 75 kali. Bagaimana bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali setiap gerakan ketika ruku dan seterusnya. Maka dalam satu rakaat 75 kali bacaan. Karena kali 5, 15, 75. Nanti rakaat kedua begitu, nanti rakaat ketiga begitu, rakaat keempat begitu. Coba kita pakai akal. Anda membaca tasbih, 1 kali tasbih, kalau bacanya tartil, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini butuh waktu kira-kira paling cepat 15 detik. Katakanlah 10. Maka kalau 300 bacaan, berarti berapa? 300 detik. Jadi berapa tuh 300 detik? Sudah 5 menit lebih. Belum sholatnya. Kadang ada orang sholat tasbih, 5 menit sudah salam. Apa bacaannya? Gak sesuai dengan sunnah Rasul. Maka hadis ini mudharib, gunjang dengan hadis yang lain yang Rasul perintahkan. Sebaik-baik amal, afdhalul amal indallah. Yang paling utama amal ibadah di sisi Allah, yang paling dicintai Allah adalah adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah yang kamu kerjakan rutin, dawam, terus-menerus, tiap hari, meskipun sedikit. Rasul mengatakan kalau nggak mampu setahun sekali, maka seumur hidup sekali. Berarti hanya sekali seumur hidup. Tapi ternyata katakanlah hadis ini pun kemudian sahih, tetapi maknanya guncang dengan hadis yang sahih. Dan ternyata hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah dalilnya. Maka Rasul tidak pernah beliau sholat tasbih seumur hidupnya. Tapi beliau mengatakan kepada pamannya, tapi beliau sendiri tidak pernah mengerjakan. Karena memang hadis ini adalah dhaif. Kalau hadis dhaif berarti bukan dari Rasul. Karena lafaz itu aneh dan yang menyampaikan tidak benar. Bukan ini dari Rasul. Karena hadisnya lemah. Maka tinggalkan sholat tasbih. Yang nggak boleh ditinggalkan, sholat malam, qiyamul lail, atau witir, atau tahajud. Itu jelas dalilnya, sahih semua. Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih, dan Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, semua hadisnya insyaallah sahih. Sementara sholat tasbih, hadisnya adalah dhaif. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Ibu. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya adalah, sebentar Ustaz, maaf, untuk berikutnya masih sholat apa zakat, Ustaz? Maksudnya Ibu apa? Untuk kajian Pertemuan berikutnya. Satu kali berikutnya. sesi lagi kita akan membahas sholat, Ibu. Baik, jadi kita undur untuk zakat, Ustaz, Iya, ya. betul. Karena waktu itu saya sudah pernah katakan ke Ibu ya kira-kira 5 atau 6 sesi. Ternyata kalau kita mau padatkan sih bisa. Cuman kan kita butuh bahwasanya semua penjelasan dengan dalil dan kita bisa memahami. Sehingga mundur 1 sesi insya Allah. Ya, syukran, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Batasan mengangkat tangan dalam takbiratul ihram kita sudah membahas di sesi ketiga tentang gerakan sholat, yaitu pertama bisa diangkat di hadapan bahu atau diangkat ini ujung-ujung tangan agak bersentuhan atau sejajar dengan telinga. Boleh begini, boleh begini. Silakan. Dan sudah kita uraikan dulu di pas pertemuan. Betul, Mungkin Ustaz. jika ada rekamannya, silakan Ibu bisa berikan rekamannya secara detail, di mana gerakan-gerakan sholat itu seperti orang peregangan pemanasan dalam olahraga. Maka yang sholatnya benar, insya Allah badan ini senantiasa diberi kekuatan, kesehatan. Karena ini sudah seperti orang pemanasan dalam olahraga. Ditarik, belikatnya ketarik, ininya ketarik, di belakangnya juga ketarik, dan seterusnya. Gerakan ruku ketika tegak lurus betul-betul, bagian belakang, bagian paha, seperti sedang berolahraga dan pemanasan dalam olahraga. Demikian, wallahu a'lam. Jadi bisa di depan bahu, bisa diangkat, di mana ujung-ujung jari ini kira-kira hampir sejajar dengan ujung telinga. Silakan yang mana yang bisa diangkatkan. Boleh diamalkan. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Demikian.
Ibu, jamaah sekalian, saudara seiman, para jamaah pengajian Soleha Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Semoga ilmu yang kita kaji ini, yang kita uraikan ini, dan semuanya itu insya Allah berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya, mampu kita pahami, kita bisa menghafalnya, kita meyakininya, meresapinya, dan yang paling utama kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah untuk kita, dan kita berdoa untuk semua jamaah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan petunjuknya, melimpahkan rahmat dan barokahnya, melimpahkan kekuatan dan kesehatan untuk tubuhnya, dan semoga selalu dijaga dalam afiat, diampuni kesalahan dan dosa-dosanya, dijauhkan dari segala keburukan, baik itu keburukan secara fisik maupun keburukan secara materi dan keburukan secara lingkungan. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita di atas iman dan takwa, dan kita bisa tetap istiqomah di atas amal ibadah. Kelak, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.